Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di hari kemerdekaan RI ini saya ingin menyampaikan surah Al-Quraisy, surah Quraisy ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasyayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahu adzim. Saya kira walaupun sudah pada hafal artinya, tapi izinkan juga saya untuk menerjemahkannya ya. Li'ilaf, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i wasyayf, yaitu kebiasaan mereka untuk rihlah. Rihlah di sini bukan rihlah zaman sekarang, yaitu studi tour misalnya begitu, yaitu sering sekarang kita menyebutnya rihlah. Rihlah mereka itu adalah perjalanan untuk perdagangan ke luar negeri ya. Jadi sekarang ini istilahnya ekspor impor lah gitu, yaitu asyita di musim dingin ke selatan, ke Yaman begitu, daerah-daerah Hadramaut gitu ya. Kalau di musim dingin ke arah utara itu kebangetan dinginnya. Jadi kalau musim dingin itu ke selatan saja yang sama-sama dingin tapi agak lebih hangat gitulah. Tapi kalau musim panas itu ke utara. Nah, kalau soal panas mereka itu jagonya gitu, jadi nggak patut lah kalau musim panas, nggak patut. Jadi kalau musim panas itu ke utara mereka itu. Kemudian Allah menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait, yaitu maka dalam mereka menyembah Tuhan rumah ini. Karena apa? Karena yang telah memberi mereka makan dari kelaparan dan memberi keamanan dari ketakutan. Jamaah rahimakumullah. Suatu bangsa itu akan tampak menjadi bangsa yang dikdaya oleh beberapa hal yang ada dalam surah ini. Yang pertama, dia harus memiliki kekuatan hubungan internasional, harus memiliki kekuatan ekonomi secara internasional, ekspor impor. Nggak bisa hanya produksi untuk lokal dalam negeri, itu dipakai dalam negeri, nggak bisa, nggak kuat seperti itu. Nggak akan terjadi kekuatan seperti itu. Jadi dia harus memiliki kemampuan hubungan internasional. Yang kedua, dia juga harus memiliki atau membangun suatu kekuatan perekonomian. Di sini perekonomian bukan hanya sekedar jual beli ya. Masih banyak orang membayangkan yang namanya orang-orang Arab itu dia hanya berdagang semata. Oh enggak. Orang-orang Arab waktu itu, Quraisy pada waktu itu merupakan orang-orang yang sangat ulet. Walaupun mereka tidak punya sumber daya alam yang mumpuni, tidak seperti sekarang mereka punya sumber alam yaitu dalam bentuk minyak gitu ya. Pada waktu itu enggak. Tapi mereka seperti orang Jepang sekarang ini lah, sumber daya alamnya sangat sedikit. Namun orang-orangnya ulet. Mereka mengimpor kulit mentah dari Yaman, dari Syam, gitu kan, dari Afrika, juga mengimpor bahan baku seperti besi dan tembaga, impor dari Syam, dari Yaman juga ya. Kemudian mereka olah sampai di Istanbul itu ada namanya panah ya, mata panah ya. Itu tertulis buatan Makkah, Sinau Makkah, di Makkah, dibuat di Mekah. Kalau sekarang itu made in Mekah kira-kira gitu lah. Coba ya itu ditulis itu di situ itu. Artinya apa? Mereka bangga sudah pada level tertentu, mereka bangga dengan produksinya. Kalau sekarang ini kan kita kadang-kadang made in itu dibuat sedemikian rupa ya, seolah-olah buatan dari luar. Produk-produk kita itu, sepatu kita itu banyak yang kemudian menjadi marga Nike dan macam-macam lah, Adidas gitu ya kan. Kenapa nggak punya kebanggaan dengan produk? Ya mereka itu bangga. Jadi Sinau di Makkah. Dan berikutnya lagi, mereka itu unta-untanya bukan unta sembarang unta mereka itu unta yang dilatih untuk punya endurance, daya tahan ya, untuk bepergian jauh, dan juga tangkas kudanya itu. Kalau sekarang kira-kira memiliki kemampuan untuk memproduksi mobil gitulah kira-kira ya. Jadi bukan sekedar kendaraan semata untanya mereka itu. Lebih lanjut, dalam hubungan internasional itu mereka tidak hanya sekedar punya hubungan internasional seperti itu, tapi mereka membuat suatu traktat, treaty. Antara lain adalah Ilful Fuhul, yaitu traktat, treaty, yaitu kesepakatan. Kalau coba-coba ada yang berbuat curang dalam perdagangan, mereka akan serang barengan. Dan ini sudah ada sejak Nabi berumur 20 tahun. Sampai Nabi berikrar, seandainya itu terulang lagi di zamanku sebagai Rasul, aku akan tanda tangan. Sampai seperti itu. Ya, itu seperti itu. Jadi sudah jauh sekali majunya. Bahkan mereka itu ada kesepakatan dalam bentuk seperti mudharabah, ya. Misalnya Pak Del punya tenun gitu kan, tenun atau parfum mau dijual ke Syam, nggak cukup modal, ada mudharabah, tak biayai, nanti hasilnya kita bagi. Sampai seperti itu. Lebih hebat lagi yang terakhir adalah mereka itu memiliki yang namanya spiritual tourism. Jadi orang-orang yang berangkat haji tiap tahunnya itu kira-kira mungkin 10 ribuan gitu ya zaman itu ya,
atau umroh gitu kan, spiritual tourism. Mereka itu menjadikan orang-orang ini sebagai pusat menghidupkan perekonomian mereka. Di zaman haji tahun 2000-an, saya ingat itu saya tahun 2000, 2002 dan seterusnya gitu ya. Haji itu masih ada orang jualan-jualan itu masih ada. Karena kok saya susah mungkin ya, susah menemukan hal seperti itu ya. Cuma itu betul haji itu sebagai pusat pertemuan perdagangan dari sejak orang-orang yang pakai pantan gitulah, mereka bawa apa gitu ya kan, terus nanti dari wilayah lain bawa kulit, yang sana dari tembaga, itu seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, Amerika itu memiliki kekuatan yang ada tadi itu dengan sangat luar biasa. Mereka punya kekuatan militer, mereka punya kekuatan ekonomi, bahkan mereka punya pasar namanya Wall Street ya, walaupun itu pasar sifatnya pasar non real gitu kan, bukan sektor real. Mereka pangkalan militernya itu ada di lebih dari 70 negara, bayangkan saja ya. Mereka juga bisa menekan negara-negara lain. Akibatnya apa? Sekarang ini dengan sistem resiprokal yang mereka serukan, yaitu tarif itu harus diterapkan oleh mereka sendiri. Coba bayangkan, Indonesia kena tarif 90%, sementara mereka masuk sini 0%. Itu seperti itu, coba bayangkan. Mereka bisa lakukan itu karena apa? Kekuatan ekonomi dan kekuatan militernya. Kalau nggak punya dua itu nggak bisa. Tetapi jamaah sekalian, surat Quraisy itu surat sindiran. Sindiran itu siapa? Untuk bangsa Quraisy. Sindiran untuk bangsa Quraisy. Kemajuanmu seperti itu kalau nggak diiringi ketundukanmu pada Allah, ya, Rabbah hadzal bait, hancur. Dan kenyataan memang hancur. Ma'indakum dan fatama inallah ibba. Apa yang dari sisimu itu akan sirna, dan apa yang dari Allah itu akan kekal, akan baka. Artinya apa? Mereka menentang kebenaran, semakin jauh menentang kebenaran, semakin cepat akan celaka hancurnya. Tapi kalau menentangnya sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit, ya masih agak bertahan lama. Yang akan kekal itu kalau kita itu betul-betul di jalan kebakaan dari Allah, di jalurnya Allah, siratal mustaqimnya Allah. Itu yang akan membuat kita kekal. Karena itu ingat, walaupun di pusat penyembahan, boleh jadi di situ juga di pusatnya pengingkaran terhadap Tuhan Allah. Ingat baik-baik itu, ya. Boleh jadi sekarang pun juga itu terulang kembali, karena itu sindiran itu berlaku seumur hidup, berlaku sampai kiamat. Jangan mentang-mentang secara fisik itu menjadi pusat peradaban karena pusat dari peribadatan, tetapi pusat peradaban itu bukan karena dia diletakkan sebagai pusat peribadatan, melainkan harus dibangun dari suatu peradaban yang menyembah kepada Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.